Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 mata kuliah resiko bisnis kelas D. Kali ini, dalam video ini kita akan membahas hasil diskusi kami. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 19, yaitu terdapat Puput Puspitasari, NIM 18032110091 dan juga Siti Rosida NIM 1803211000094. Pada kali ini kita akan membahas mengenai manajemen resiko. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan dari hasil diskusi kami, yaitu yang pertama mengenai latar belakang. Manajemen resiko di sini merupakan suatu usaha untuk dapat mengetahui dan juga menganalisis serta mengendalikan resiko dalam suatu kegiatan pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk dapat memperoleh efektivitas dan juga efisiensi yang lebih baik lagi dan juga lebih tinggi lagi. Elemen yang terdapat dalam manajemen resiko di sini terdapat adanya suatu proses manajemen resiko dan juga adanya suatu analisa resiko. Proses atau fungsi yang terdapat pada manajemen resiko seringkali diterjemahkan ke dalam 3 langkah, yaitu antara lain terdapat yang pertama ada perencanaan, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan dan juga pengendalian. Sehingga kita dapat mengetahui dari penyusunan diskusi kami, yaitu dari analisa ini memiliki tujuan adalah untuk mengetahui resiko produksi dari komoditas pertanian untuk menggunakan alat analisis berupa nilai varian, standard deviation, dan juga koefisien of varian. Dari latar belakang tersebut, kita dapat mengetahui suatu rumusan masalah, yaitu yang kita ambil terdapat 3 rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan alat analisa resiko dan juga tujuannya, dan yang kedua yaitu bagaimana alur manajemen resiko yang terjadi, dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaplikasian alat analisis resiko manajemen resiko dalam dunia nyata atau dalam suatu perusahaan. Dari rumusan masalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari adanya diskusi ini yaitu yang pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan alat manajemen resiko dan juga tujuannya. Yang kedua yaitu mengetahui alur manajemen resiko yang terjadi, dan yang ketiga yaitu mengetahui pengaplikasian alat manajemen resiko dalam dunia nyata atau dalam suatu perusahaan. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pembahasan diskusi dari kami, yaitu yang pertama mengenai alat manajemen risiko dan tujuannya. Alat analisis merupakan sebuah cara untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Nah, alat yang dipakai dan juga diterapkan dan juga ditetapkan peneliti untuk mengkaji suatu resiko agar publik masing-masing dapat mengetahui sebenarnya produk tersebut, prosesnya bagaimana, fasilitasnya, teknologi, dan juga ada yang terdapat pada ruang lingkup tanggung jawab tersebut. Ukuran yang dapat digunakan untuk dapat mengukur dari penyimpangan tersebut yaitu yang pertama ada nilai ragam atau varian, simpangan baku atau standard deviation, dan juga koefisien variasi atau koefisien variation. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari masing-masing alat analisis. Untuk yang pertama yaitu terdapat pengukuran ragam atau varian dari retur. Merupakan suatu penjumlahan selisih kuadrat dari retur dengan expected value yang dikalikan dengan peluang dari setiap kejadian. Untuk yang kedua yaitu terdapat standard deviation. Nah, standar deviasi di sini adalah merupakan suatu semakin kecil dari standar deviasi yang dimiliki, maka semakin kecil pula resiko yang akan dihadapi dalam suatu usaha atau dalam suatu perusahaan. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila nilai dari standar deviasinya itu tinggi atau besar, maka resiko yang akan dihadapi suatu perusahaan atau suatu usaha itu juga akan besar. Simpangan baku atau standard deviation di sini merupakan akar dari ragam atau varian. Untuk yang kedua, kita dapat mengetahui yaitu terdapat koefisien variation. Di sini diukur dari rasio standar deviasi dengan expert retur. Semakin kecil dari nilai koefisien variasi, maka semakin kecil pula resiko yang akan dihadapi suatu usaha atau suatu perusahaan. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila semakin besar nilai koefisien variasi, maka semakin besar pula
resiko yang akan dihadapi suatu perusahaan atau suatu usaha tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai alur manajemen resiko. Di sini terdapat 7 alur manajemen resiko, yaitu yang pertama terdapat ongoing process. Ongoing process di sini merupakan suatu manajemen resiko yang dilaksanakan secara terus-menerus dan diminiatur secara berkala, dan juga dapat dikatakan bahwa dari ongoing process ini bukan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan hanya sesekali atau one time event. Untuk yang kedua yaitu terdapat effect by people atau merupakan suatu manajemen resiko yang ditentukan pihak-pihak yang berada pada lingkungan organisasi, institusi atau suatu perusahaan yang dapat dirumuskan oleh pimpinan dan juga pegawai institusi yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu terdapat efforts in strategy setting. Di sini merupakan suatu manajemen resiko yang disusun sejak perumusan adanya suatu strategi organisasi oleh manajemen puncak, di mana telah disesuaikan dengan resiko yang dihadapi oleh setiap bagian dari dalam organisasi tersebut. Untuk yang keempat yaitu terdapat apply across the enterprise. Di sini merupakan suatu strategi yang telah dipilih oleh manajemen resiko dan juga diaplikasikan dalam suatu kegiatan operasional dan juga mencangkup seluruh bagian pada suatu organisasi yang dikarenakan resiko pada setiap bagian ini berbeda. Maka dapat dikatakan bahwa penerapannya harus disesuaikan dengan pada setiap bagian-bagian tersebut. Untuk yang kelima yaitu terdapat design to identify potential event. Di sini merupakan manajemen yang dirancang dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu kejadian atau suatu keadaan secara potensial yang menyebabkan terganggunya suatu pencapaian dari tujuan informasi. Dan yang keenam yaitu terdapat profit reasonable asuransi. Di sini merupakan suatu resiko yang dapat dikelola dengan tepat dan juga wajar, yang akan dapat menyediakan dari jaminan bahwa kegiatan dan juga pelayanan oleh suatu organisasi dapat berlangsung dengan optimal. Dan yang terakhir terdapat gear to achieve objective. Di sini merupakan suatu manajemen resiko yang diharapkan dapat menjadi suatu pedoman bagi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Di sini juga terdapat suatu proses dalam manajemen resiko. Proses dari manajemen resiko yaitu tahap pertama adalah identifikasi dari resiko. Identifikasi resiko di sini dapat dilakukan secara berkala dan harus memiliki metode atau suatu sistem yang telah dilakukan atau yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau suatu usaha. Dan dilanjutkan pada tahap kedua yaitu pengukuran resiko. Di sini digunakan untuk mengukur exposure resiko suatu perusahaan resiko tersebut. Hal-hal yang dapat diukur yaitu antara lain terdapat sensitivitas produk, kecenderungan perubahan faktor resiko secara individual, eksposur resiko secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian manajemen risiko pada analisis risiko produksi sayuran daun endogenus di Kecamatan Garuda Empit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber risiko produksi, mengetahui tingkat risiko yang dihadapi, serta merumuskan strategi untuk mengendalikan risiko produksi sayuran daun endogenus tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampling yaitu simple random sampling. Alat yang digunakan untuk menganalisis kali ini menggunakan nilai ragam, simpangan baku, dan koefisien variasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber risiko produksi yang dihadapi oleh petani dikarenakan ada cuaca, gangguan hama, dan kualitas benih. Nilai expect return komoditas kemangi adalah 1.053.137.000 dengan tingkat resiko kerugian sebesar 0,38 atau 38%. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko adalah dengan melakukan kegiatan diversifikasi dengan pola tanam secara tumpang sari antara dua komoditas, contohnya kemangi dengan daun selada. Selanjutnya yaitu penutupan, di mana dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan bagian penting dari strategi manajemen dari semua perusahaan. Alat analisis dalam manajemen risiko antara lain adalah nilai ragam, simpang baku, dan koefisien variasi.
Alur manajemen resiko adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ongoing process, effect by people, applied in strategy setting applied across the enterprise, designed to identify prevent event, profit reasonable assured, dan grant to achieve objective. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.